Shalom Bapak Ibu. Saya percaya di segala musim hidup kita, Yesus itu akan memberikan damai-Nya. Itu sebabnya saya rindu untuk setiap kita, dimanapun musim kita hari ini, enak tidak enak, damai Tuhan selalu beserta dengan kita. Amen. Itu sebabnya saya rindu membawakan tema hari ini, khotbah hari ini berjudul Ikutlah Aku. Ini adalah ajakan, sebuah ajakan dari Tuhan Yesus kepada orang-orang yang dipilihnya. Yang tidak asing, kita sering dengar ketika Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, dia panggil murid-muridnya itu, dia pilih, lalu dia berkata kepada murid-muridnya itu, ikutlah aku. Kepada Petrus dia bilang, ikutlah aku akan kujadikan kau penjala manusia. Dan saya percaya setiap kita yang sudah percaya sama Tuhan Yesus hari ini, itu juga dipanggil sama Tuhan untuk mengikut dia. Ya. Jadi dari sejak awal ketika kita memilih percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus itu memanggil kita untuk mengikut Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengikut Yesus? Boleh Bapak Ibu pikirkan baik-baik, sudahkah kita mengikut Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Yang perlu kita luruskan dulu pertama-tama, mengikut Yesus ya, itu berbeda dengan percaya bahwa Yesus itu adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua kita bisa percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya yakin kita hadir di tempat ini, kita percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Betul bukan? Makanya kita hadir di tempat ini. Tapi yang jadi pertanyaannya, sudahkah kita ikut Dia? Karena percaya Yesus itu Tuhan, itu berbeda dengan mengikut Tuhan. Banyak orang bisa percaya kepada Tuhan, tapi belum tentu semua orang mengikut Tuhan. Ya. Jadi pastikan, kita bukan hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita juga mengikut Yesus. Yang kedua, yang perlu kita luruskan juga, orang yang beribadah ke gereja belum tentu juga bisa dikatakan orang itu mengikuti Yesus, sudah mengikuti Yesus. Mungkin Bapak Ibu sekarang hari ini datang beribadah, setiap minggu datang beribadah. Tapi saya mau bilang hari ini bahwa orang yang beribadah pun belum tentu bisa dikatakan orang itu sudah mengikuti Yesus. Dan yang ketiga dikatakan juga bahwa orang yang tidak menyakiti orang lain kehidupannya juga bisa saya pastikan orang itu juga belum tentu mengikuti Yesus. Mungkin Bapak Ibu berpikir dalam kehidupan Bapak Ibu saat ini, saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya sudah pergi beribadah ke gereja, saya juga sudah dalam kehidupan saya tidak menyakiti orang lain loh. Saya benar-benar menjaga hidup saya agar orang lain tidak tersakiti dengan kehidupan saya. Tapi mengikut Yesus bukanlah seperti itu definisinya. Karena terkadang ketika kita mengikut Yesus, kita bisa menyakiti orang lain. Kenapa? Karena mengikut Yesus itu artinya kita hidup sesuai apa yang jadi mau atau kehendak Yesus dalam kehidupan kita. Jadi ketika Tuhan Yesus mau kita melakukan A, kita akan melakukan A. Jika Tuhan Yesus mau untuk kita menegur orang lain yang berbuat salah kepada kita menegur orang itu. Ketika kita menegur orang lain, saya percaya pasti ada yang tersakiti. Betul? Siapa yang suka ditegur di sini? Setiap kita jarang suka ditegur. Kita lebih suka dihargai. Jadi ketika kita menegur orang lain, terkadang kita menyakiti orang lain loh. Tapi itu artinya kita mengikuti Yesus. Karena kita mau mengikuti apa yang jadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus mau untuk kita mengampuni dan menemani orang lain dalam kehidupan kita,
maka kita juga harus mengampuni, tidak hanya mengampuni, tapi juga menemani orang lain dalam kehidupan kita. Terkadang orang yang benci dengan orang lain bisa mengampuni orang lain, bisa tidak menyakiti orang lain, tapi jarang yang bisa menemani orang tersebut untuk sampai berubah, karena sudah tersakiti. Jadi mengikut Yesus berbeda dengan tidak menyakiti orang lain. Bahkan ketika orang mengikut Yesus, dia memberkati orang lain. Mengikut Yesus tidak hanya berbicara soal moral, tapi kehidupan kita setiap hari-hari yang kita serahkan kepada Tuhan untuk ikut apa yang jadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan, dalam keuangan. Kadang orang berpikir bahwa mengikut Yesus itu hanya soal moral, tapi mengikut Yesus itu seharusnya tentang seluruh kehidupan kita. Bagaimana cara kita mengatur uang? Kita juga harus mengikut Yesus, mengikut apa yang jadi mau dan kehendaknya Tuhan. Terkadang dalam hal uang kita sering meleset, ya. Kita membeli suatu barang atau mengeluarkan uang sesuai dengan maunya kita, bukan dengan maunya Yesus. Makanya sering kita temukan bahwa uang itu sering keluar untuk hal yang kita mau, bukan hal yang kita perlu. Untuk memuaskan kita, untuk kepentingan kita. Jadi mengikut Yesus itu dalam segala hal. Mengikut apa yang jadi maunya Tuhan dalam segala hal dan setiap waktu, bukan sewaktu-waktu. Oh, ketika saya di gereja, saya mau ikut maunya Tuhan. Maunya Tuhan saya menyembah Dia. Enggak, tapi setiap waktu ketika keluar dari gereja, kita juga harus ikut Yesus. Itu definisi mengikut. Seperti murid-murid, tidak hanya ikut sewaktu-waktu, tapi setiap waktu mengikuti Yesus. Sehingga pikiran dan kehendak mereka itu bukan lagi berdasarkan apa yang murid-murid mau, tapi berdasarkan apa yang Yesus mau. Bisa mengikuti Bapak Ibu sampai sini apa yang saya jelaskan? Jadi definisi mengikut Yesus itu adalah ketika kita sudah mengambil keputusan oke, dalam setiap langkah hidup kita, aku mau serahkan ke Tuhan. Kita tanya ke Tuhan, Tuhan maumu apa? Dalam pekerjaan, dalam berumah tangga. Aku ketika di rumah tanggaku, aku harus mendidik anakku seperti apa? Itu pun ditanyakan Bapak Ibu. Harusnya kita sesuai dan sejalan dengan apa yang Tuhan mau kalau kita ikut Yesus dalam membina keluarga kita. Jadi bukan cuma berbicara soal moral mengikuti Yesus itu, mengampuni, tidak. Tapi juga membimbing keluarga, keuangan, semuanya dalam segala aspek kehidupan kita. Karena Tuhan tuh rindu memberitahukan jalannya dalam kehidupan kita, di setiap aspek kehidupan kita. Itu sebabnya saya tanyakan lagi kepada saudara, sudahkah kita mengikuti Yesus? Ataukah kita hanya masih di tahap percaya Yesus itu sebagai Tuhan saja? Berbeda. Jadi lewat renungan hari ini, saya harap kita semua jangan berhenti hanya sampai percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, tapi lakukan lebih lagi. Yaitu memilih untuk mengikut Dia. Ikut apa yang jadi kehendaknya, ikut apa yang jadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap waktu, bukan sewaktu-waktu ya Bapak Ibu. Jadi keluar dari gereja ini harusnya bagi kita yang sudah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, kita tidak lagi hidup sembarangan atau sesuai maunya kita. Di tempat pekerjaan kita bertanya, Tuhan maumu apa untuk aku kerjakan di tempat ini?
Tuhan, dengan uang yang sudah Tuhan percayakan di tanganku ini, Tuhan mau pakai buat apa? Tuhan, dengan anak, keluarga yang sudah Tuhan percayakan dalam hidupku ini, Tuhan mau aku gimana? Jangan hanya berhenti, hanya percaya dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi pilihlah untuk mengikuti Dia. Jadi izinkan saya, Bapak Ibu, memberi sedikit gambaran. Ya. Kenapa sih kok kita itu harus mengikut Yesus dalam kehidupan kita? Kenapa kok kita harus ikut apa yang jadi maunya Tuhan? Kenapa kok tidak ikut jadi apa yang mauku aja? Saya akan berikan sebuah gambaran pada Bapak Ibu. Saya percaya kita semua di sini pernah diajak seseorang, bukan? Untuk melakukan sesuatu. Entah itu diajak makan, diajak pergi liburan healing, diajak shopping, diajak berbisnis, diajak apapun. Pernah? Pernah ya? Atau bahkan sebelum masuk ke gereja ini sudah ada yang ngajak kita. Nanti makan yuk pulang gereja di tempat A. Nanti makan bakso setelah pulang gereja. Atau tadi ada yang sudah ngajak. Capek ya, mungkin suami atau istrinya capek pak, seminggu kerja, healing yuk. Pergi jalan-jalan. Pasti setiap kita pernah diajak ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang membuat kita bisa menerima ajakan tersebut? Pasti jawabannya adalah kita bisa menerima ajakan tersebut ketika ketika ajakan dari seseorang itu yang ditawarkan oleh seseorang itu bisa menjawab permasalahan yang kita punya. Contoh, ya, saya ngajak Ko Doni, Ko makan bakso yuk. Tapi Ko Doni nggak lapar. Ditambah lagi ada kerjaan di luar. Kira-kira Ko Doni bakal terima tawaran itu apa enggak? Enggak gitu. Paling minta bungkus ya, enggak mau ikut tapi minta bungkus 3 lah, itu beda cerita. Ketika kita ditawari berbisnis dengan seseorang juga seperti itu. Yuk ikut aku ajak berbisnis. Tapi kalau kita tidak butuh hal itu, kita juga tidak akan. Ketika kita diajak orang untuk liburan, pergi berlibur, yuk liburan. Tapi kita tidak punya uang. Bukan menjawab pertanyaan malah nambah permasalahan ya kan ya. Bukan menjawab permasalahan malah nambah masalahnya. Kira-kira kita terima ajakan itu? Tidak. Jadi alasan seseorang menerima sebuah ajakan, ya, ketika diajak seseorang kita terima, alasannya adalah karena tawaran yang diberikan oleh orang itu menjawab permasalahan yang kita punya. Ya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ketika mengajak seseorang, dia juga punya tawaran untuk Bapak Ibu sekalian, untuk saya juga. Apa tawarannya itu? Nah, kita akan belajar hari ini apa yang Yesus tawarkan saat Yesus menawarkan mengajak kita untuk mengikuti Dia. Ya. Yang pertama adalah kehidupan kekal bersama Yesus di surga. Kehidupan kekal bersama Yesus di surga itu hal yang Yesus tawarkan pertama di Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Saya tulis di sini. Susah baca ya Bapak Ibu ya, karena kecil ya. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan jika tidak demikian tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, surga, untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4 dan 5,
Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, salah satu murid Yesus itu, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas tak tahu jalannya ke situ gimana. Thomas tak tahu Yesus mau kemana. Hanya Thomas berkata demikian. Dan Tuhan Yesus menjawab di ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi satu-satunya jalan agar kita bisa sampai ke sana, itu hanya Yesus. Karena Yesus yang tahu jalannya. Tidak ada yang lain. Karena Yesus yang tahu jalan ke sana. Karena Yesus berasal dari sana. Tidak ada satu pribadi pun yang pernah dari surga turun ke dunia. Dan yang bisa menunjukkan jalannya biasanya adalah orang yang pernah di sana, bukan? Yang tinggal di sana. Jadi satu-satunya pribadi yang bisa menunjukkan arahnya itu adalah Tuhan Yesus. Jadi ketika kita mengikut Yesus, itu tandanya kita akan dituntun agar kita bisa tinggal bersama dengan Yesus di kekekalan. Nah, pertanyaannya mungkin Bapak Ibu mulai berpikir di sini. Bukankah kita diselamatkan karena iman? Kalau menurut definisi tadi, mengikut Yesus itu adalah mengikuti apa yang jadi maunya Tuhan, berarti harus do something dong, harus melakukan sesuatu agar bisa selamat. Bukankah masuk surga itu adalah jaminan yang pasti ketika kita percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah harus plus dengan perbuatan artinya? Saya pun percaya demikian Bapak Ibu, bahwa kita diselamatkan hanya karena iman. Karena dikatakan di Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini bukan hasil usahamu, tapi pemberian dari Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, dan jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saya 100% setuju. Kalau percaya sama Tuhan, pasti masuk surga. Percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat, kita bisa masuk dalam keselamatan itu. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah, bisakah kita menjaga iman percaya kita sampai akhir? Kalau kita diselamatkan karena iman, yang dipertanyakan sekarang, bisa enggak kita jaga iman kita sampai terakhir? Karena di Matius 24, di ayat yang keempat dan 5, saya rangkum ya Bapak Ibu, itu panjang. Jadi cerita Tuhan Yesus ketika murid-muridnya tanya, kapan kesudahannya? Terus Tuhan bilang, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan. Jadi ini gambaran tentang akhir dari segalanya, di mana ketika di zaman yang akhir akan muncul banyak sekali penyesat. Dan ayat ke-9 dan 10 dikatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena nama. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Dan terakhir Yesus katakan, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, pertanyaannya, bagi kita yang hidup sudah di zaman yang akhir ini, bisakah kita memastikan bahwa kita bisa menjaga iman percaya kita sampai terakhir? Disiksa loh Bapak Ibu, katanya di sana. Diserahkan untuk disiksa, dibenci karena nama Tuhan.
disesatkan juga. Bapak Ibu kalau lihat sekarang di sosial media banyak sekali hal yang menyesatkan, yang bisa menyesatkan kita lewat pemikiran-pemikiran itu. Kalau kita tidak waspada, kita akan turut terseret dalam itu dan akhirnya kita juga akan murtad. Itu sebabnya, bisakah kita mempertahankan iman kita hingga terakhir? Itu sebabnya kita perlu mengikut Yesus. Karena dengan mengikut Yesus, itu bisa membuat kita mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi kalau kita tidak pernah mengikut Yesus, kita tidak pernah mendengar firman-Nya, kita tidak akan kenal Yesus itu. Di Markus 8 ayat 27-30 dikatakan, kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi, dan di tengah jalan Ia bertanya kepada muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Dan jawab mereka, ya perhatikan Bapak Ibu ya, kata orang, ya kata orang, siapakah aku ini? Dan jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Betul? Salah kan? Itu kata orang. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Kata murid-muridnya, menurutmu siapa aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Yang benar siapa? Orang-orang apa Petrus? Petrus kan? Kenapa kok Petrus bisa benar jawabannya? Karena Petrus adalah muridnya. Karena Petrus salah satu orang yang menerima ajakan itu untuk mengikuti Yesus. Jadi ketika seseorang mengikut Yesus, dia akan memperoleh pengenalan akan Kristus itu. Jadi ketika kita mengikut Yesus, iman kita juga akan semakin kuat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita mengenal Kristus itu. Ya. Saya kata sini, mengikut Yesus membuat kita memiliki iman yang kuat dan tidak goyah di segala musim. Jadi apapun yang akan datang nanti, apapun yang akan terjadi nanti, seharusnya kalau kita sudah terbiasa mengikuti Yesus, kita akan bertahan sampai terakhir, memegang iman percaya kita. Tapi kalau kita tidak mengikuti Yesus, tidak pernah mengikuti Yesus dan mengambil keputusan untuk tidak mengikuti Yesus, aku cuma mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi aku tidak mau ikut Tuhan. Maka tidak ada jaminan kita bisa mempertahankan iman itu hingga terakhir. Itu sebabnya ketika kita mau mengikuti Yesus, kita juga akan memperoleh iman yang kuat itu, sehingga membawa kita bisa mempertahankan iman itu dan menjadi selamat. Jadi mengikut Yesus itu adalah tools-nya, alatnya. Kita tetap diselamatkan karena iman. Tapi untuk menjaga iman itu, kita harus ikuti Yesus. Dan kedua, hal apa yang Tuhan tawarkan saat kita mengikut Dia? Kepuasan dalam hidup. Kepuasan dalam hidup. Bukankah ini yang dicari oleh setiap orang? Setiap orang ingin hidupnya puas, betul? Itu sebabnya banyak orang mencari cara agar mendapat kepuasan hidup ini, bahkan menghalalkan segala cara. Orang berpikir mereka bisa puas hidupnya kalau punya uang yang banyak. Itu sebabnya tidak sedikit orang yang bekerja sampai larut malam, banting tulang. Untuk apa? Untuk dapat banyak uang. Bahkan tidak sedikit yang melakukan hal yang tidak pantas untuk mendapatkan hal itu. Kenapa sih kok orang sampai rela melakukan itu? Jawabannya simpel, karena mereka merasa kepuasan hidup mereka dapatkan ketika mereka punya uang yang banyak. Makanya mereka kejar itu. Apalagi
hal yang bisa dipikir orang, mereka bisa puas mendapatkan itu. Popularitas, kuasa. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, banyak orang yang kaya, tapi hidupnya kosong. Banyak orang yang punya banyak harta, tapi kok rasanya kosong ya. Aku sudah punya loh banyak ini. Tapi kenapa kok rasanya hidup ini tidak puas masih? Ada orang yang berpikir popularitas, punya banyak pengikut, bisa dilihat orang itu puas. Bisa punya kehidupan yang puas. Tapi kenyataannya banyak artis-artis yang bunuh diri. Apalagi di Korea. Sudah capai di puncak karirnya. Tapi memilih untuk bunuh diri. Kenapa? Karena dia merasa ada yang kosong dalam hatinya. Ada yang tetap ketika saya dapatkan itu, saya tidak puas masih. Jawabannya simpel, karena kepuasan hidup itu tidak pernah bisa didapatkan di luar Yesus. Kepuasan hidup itu hanya bisa kita dapatkan saat kita mengikuti Yesus. Dikatakan di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dan itu yang dilakukan oleh pencuri, menghasut orang-orang dan berkata, kalau kamu punya banyak uang kamu puas. Tapi kenyataannya ketika mereka mendapatkan semuanya itu, mereka tidak puas. Mereka membunuh dan membinasakan. Tapi dikatakan di sini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya yang terakhir itu, that they may have life and have it to the full. Penuh. Artinya Tuhan menjamin kita punya kehidupan yang penuh. Puas. Ketika kita mengikut Yesus, mengikuti apa yang jadi mau dan kehendaknya, kita akan puas. Kok bisa? Bapak Ibu lihat di sini gambarannya, kelihatan? Ada dua gambar di sini. Ya, yang pertama gambar kursi yang kosong di atas. Yang bawah diduduki sama ayah dan anak. Ya. Kalau kursi ini bisa ngomong ya Bapak Ibu ya. Yang merasa puas, yang kosong apa yang bawah? Yang bawah. Kenapa? Karena dia berfungsi sebagaimana dia diciptakan. Penciptanya menciptakan dia untuk jadi tempat duduk yang bisa menampung, kuat untuk menahan beban seseorang. Jadi ketika itu tidak digunakan, memang lebih ringan, tapi tidak puas. Kenapa? Karena tidak berjalan dengan fungsinya. Sedangkan yang bawah merasa puas. Kenapa? Karena lewat aku, kalau bisa ngomong nih ya, karena lewat aku ada orang yang duduk, bisa meletakkan bokongnya di sini dengan nyaman, bersama dengan anaknya bisa ngobrol. Sama dengan di tempat ini. Ada yang kosong, ada yang terisi. Kalau bisa ngomong kursinya, meskipun berat ya Bapak Ibu. Meskipun berat menahan beban kita mungkin. Tapi kalau bisa ngomong, saya puas. Karena sudah dipakai sebagaimana semestinya saya diciptakan. Jadi, ketika kita mengikut Yesus Bapak Ibu, ya, kita bisa puas. Kenapa? Karena keputusan itu bisa kita dapatkan. Kepuasan itu bisa kita dapatkan saat kita menghidupi apa yang menjadi rancangan Allah atas kita. Dan satu-satunya cara untuk kita bisa tahu apa yang menjadi rancangan Allah dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita mengikut Yesus. Karena yang menciptakan kita adalah Yesus. Kita tidak lahir begitu saja. Kita ini diciptakan, kita dirancangkan, kita dipikirkan saat kita dibuat. Sekalipun mungkin ada anak yang tidak diinginkan. Tapi tahukah kita kalau anak itu lahir, artinya anak itu diinginkan sama Tuhan. Anak itu dirancangkan sama Tuhan.
Anak itu dikasih tujuan sama Tuhan. Meskipun tidak diinginkan. Dan dia punya fungsi. Dia punya tujuan dalam hidupnya. Tuhan menciptakan dia dan mengizinkan dia ada. Begitu juga dengan kita. Kalau kita ada hari ini, kita punya sebuah tujuan, Bapak Ibu. Kita tidak dibiarkan Tuhan nganggur hidup di dunia. Kita diciptakan untuk sebuah tujuan. Entah itu untuk keluarga kita. Entah itu untuk rekan kerja kita. Entah itu untuk anak kita. Atau siapapun orang yang sudah dipercayakan dalam hidup kita. Itu sebabnya manusia tidak akan pernah puas kalau tidak pernah tahu apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Tidak melakukan apa yang jadi mau dan kehendaknya Tuhan. Aneh ya Bapak Ibu, kita bisa punya harta yang banyak terkadang. Tapi orang tuh bisa sharing, ada orang yang sharing, saya bisa merasa happy ketika saya ngasih sesuatu ke orang lain. Ketika mendapatkannya, kita happy cuma sementara. Tapi ketika kita memberi ke orang lain, kenapa kok ada perasaan happy di sini? Kenapa kok ada perasaan puas? Karena itulah tujuan kita diciptakan. Jadi berkat buat orang lain. Dan cara kita menjadi berkat buat orang lain, satu-satunya hanya ketika kita mengikuti Yesus. Itu sebabnya tidak akan pernah ada kepuasan dalam hidup ini kalau kita tidak mengikuti Yesus. Kalau kita berjalan menurut apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki, kita tidak akan pernah puas. Mungkin kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kita tidak akan pernah mendapatkan kepuasan itu. Jadi, apa jawab kita sekarang? Ketika Tuhan menawarkan itu. Ketika Tuhan mengajak kita, ikutlah aku. Kalau tadi kok Doni ditawari, mau bakso kok, ikut makan bakso. Ya, kalau lapar kan. Sekarang kita sudah tahu apa yang Yesus tawarkan dalam kehidupan kita saat kita mengikuti Dia. Pertanyaannya, dengan tawaran itu, apa jawab Bapak Ibu sekalian? Apa jawab kita semua? Boleh dicolek kiri kanannya, kasih tahu jawabannya. Saya mau ikut Yesus atau tidak? Oke. Kalau kita mau mengikut Yesus dan menerima ajakan itu, dan segala hal yang ditawarkan oleh Yesus tadi, ada syaratnya yang perlu kita lakukan. Untuk percaya sama Yesus tidak butuh syarat, Bapak Ibu. Kita harus dengan yakin percaya Yesus itu Tuhan, kita tidak perlu syarat apa-apa. Tapi untuk ikut Yesus, itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Kita baca di Markus 10, tidak muncul di situ. Markus 10 ayat 17 sampai 27. Bapak Ibu bisa baca di rumah, juga bisa baca di HP-nya sendiri atau Alkitabnya. Ini adalah cerita tentang seorang kaya yang datang menghampiri Yesus. Saya bacakan, pada waktu itu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, di sana dikatakan, "Pergilah, jualah apa yang kamu miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku." Jadi Yesus suruh jual semua harta miliknya.
Ada yang aneh di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan. Kenapa kok aneh? Kenapa kok ada syaratnya Tuhan suruh pergi jual? Sedangkan kepada Petrus, Tuhan coba bilang apa? Mari ikutlah aku. Akan kujadikan kau penjala manusia. Petrus tak disuruh jual lu sama Tuhan. Petrus masih punya mertua yang sakit kalau kita baca di Alkitab. Masih punya rumah. Masih punya harta. Tuhan tidak menyuruh Petrus untuk jual semuanya untuk ikut Yesus. Tapi kenapa anak muda ini, orang kaya ini, dikasih syarat untuk ikut Yesus itu suruh jual semuanya? Apakah artinya tidak boleh kaya? Boleh kaya Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu tak jawab sendiri di rumah ya. Boleh kaya? Bukan itu masalahnya, boleh kaya atau tidak. Tapi yang menjadi permasalahannya, kenapa kok Tuhan Yesus suruh jual semuanya? Kita baca di ayat 22, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ini bukan soal hartanya yang banyak, tapi tentang keterikatannya dengan hartanya. Jadi orang kaya ini terikat dengan hartanya. Petrus ketika dipanggil oleh Tuhan, mari ikutlah aku, akan kujadikan kau penjala manusia. Dikatakan di sana apa? Petrus langsung taruh semuanya, pergi ikut Yesus. Gitu juga dengan murid yang lain. Tidak ada keterikatan dengan murid-murid itu. Murid-murid yang ikut Yesus, Petrus, dan murid-murid yang lain tidak terikat dengan apapun. Tapi Yesus tahu, makanya Tuhan Yesus katakan waktu di ayat yang 21 itu, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasihan kepadanya. Yesus kasihan, kenapa? Karena orang ini terikat dengan sesuatu. Jadi bukan masalah kaya atau enggaknya, tapi yang jadi masalah ada keterikatannya. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah syaratnya harus melepaskan hal yang mengikat kita. Karena saya bisa bilang di sini, sebab mustahil bagi seseorang bisa mengikut Yesus kalau dirinya masih terikat dengan sesuatu. Saya punya anjing di rumah Bapak Ibu, namanya Mona Lisa Fluffington. Wih, bagus sekali ya, kalah nama kita. Mona Lisa Fluffington, panggilannya Momo. Dia terus diikat ya di kursi kalau ada orang yang kerja. Sering dipanggil sama Ivon, sama adik ipar saya juga, ngomong. Sangat senang ketika dipanggil. Tapi apa yang dia bisa lakukan? Gak bisa apa-apa. Pertama dia berusaha, dia lari, tapi gak bisa. Kenapa? Keikat, diikat. Tapi ketika itu dilepas, baru dia bisa ikut. Mau panggil, ikutlah dia, nabrak, karena happy. Jadi sama halnya dengan itu, bukan menyamakan kita semua dengan anjing ya, bukan. Ini sebuah gambaran aja bahwa keterikatan itu tidak akan pernah bisa membuat kita mengikuti Yesus. Jadi kalau kita mau ikut Yesus harus ada hal yang kita lepaskan. Coba kita cek apa yang mengikat kita. Harta kah? Tuhan Yesus sering kan membandingkan, bukan sering, ada dia membandingkan ketika itu tidak bisa manusia menyembah dua Tuhan, Tuhan dan Mamon. Kenapa kok disamakan dengan Mamon? Bukan disetarakan dengan iblis. Karena kalau manusia lihat iblis lari, kalau lihat Mamon pasti datang kan gitu ya. Harta itu sering mengikat kita. Sampai-sampai kita tidak bisa mengikut Tuhan karena harta gitu. Oh, kalau aku berbuat demikian Tuhan, sesuai apa yang maunya Tuhan, aku gak bisa cuan. Aku gak bisa untung. Kalau kita diminta untuk memberi harta kita, bahkan sebagian saja, daripada orang lain, kepada orang lain, kita akan banyak sekali hitungannya. Padahal kita punya banyak. Akhirnya tidak bisa mengikuti kehendak Tuhan apa ketika seseorang itu terikat dengan hartanya. Jangankan memberi kepada seseorang, perpuluhan saja
Kalau Bapak Ibu lihat, banyak sekali perdebatannya bukan? Boleh perpuluhan, tak usah perpuluhan, kasih langsung ke orang. Apa sih susahnya 10%? Kita sudah dikasih banyak sama Tuhan. 10% sama sekali tidak akan memberatkan atau membuat hidup kita susah. Ketika saya memberi perpuluhan, itu wujud saya tidak terikat dengan harta saya. Sesimpel itu. Itu yang saya pikirkan. Bukti kalau aku tidak terikat Tuhan sama hartaku, aku mau kasih ini ke Tuhan. Sama banyak orang terikat dengan hartanya sampai susah memberi. Sama banyak orang terikat dengan hartanya sehingga tidak bisa melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Hal apa lagi yang bisa mengikat kita selain harta? Hubungan yang salah. Hubungan yang salah itu sebuah keterikatan. Bukan hanya dengan pasangan ya, tapi dengan teman, dengan rekan. Itu bisa membuat masalah. Bisa membuat kita tidak bisa ikut Tuhan Yesus. Di Yeremia 2 ayat 10, 11, dan 25 dikatakan begini. Ini adalah cerita di mana ketika Yeremia dipakai Tuhan untuk menegur bangsa Israel. Dikatakan, menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah, apakah ada terjadi yang seperti ini? Jadi Tuhan nyuruh Yeremia, lihat coba ke sana. Pernah enggak ada terjadi di bangsa-bangsa sama seperti yang dilakukan bangsa Israel? Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan yang tidak berguna. Jadi yang dilakukan bangsa Israel begitu kejam. Mereka tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan semasa hidupnya. Karena dari keturunan yang sebelum-sebelumnya pasti menceritakan, itu kebiasaan mereka kepada anak-anaknya. Untuk menceritakan hal yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan mereka, kehidupan bangsa Israel. Jadi mereka pasti tahu apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan membelah laut, Tuhan ngasih mana, Tuhan ngasih tiang awan, tiang api. Tahu, percaya. Kalau Tuhan yang mereka sembah itu sebenarnya awalnya adalah Tuhan yang hidup. Tapi dikatakan di sini Allahnya ditukar. Bahkan kalau baca Bapak Ibu di Yeremia itu dikatakan mereka mengikuti, justru bukan mengikuti Yesus, tapi mengikuti Allah lain. Baal-Baal itu. Dengan apa? Mengorbankan anaknya. Sampai Yesus bilang, aku tidak pernah suruh kamu kayak gitu. Tapi Allah lain suruh kamu kayak gitu, kamu ikuti itu. Bayangkan sampai mengorbankan anaknya. Mengikuti Allah lain, mengikuti cara hidup, mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah lain. Dan tidak mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Untuk berbalik dan bertobat. Kalau baca di Yeremia, panggilan bertobatnya banyak pada bangsa Israel ini. Tapi dia tidak pernah mau mendengarkan itu. Bangsa ini tidak mau menerima ajakan itu untuk berbalik. Alasannya kenapa? Jagalah supaya kakimu jangan tak bersepatu. Dan supaya kerongkonganmu jangan haus. Ini yang Tuhan Yesus sarankan. Tuhan sarankan kepada bangsa Israel. Tetapi engkau berkata, percuma saja, percuma. Sebab aku cinta kepada orang-orang asing. Jadi aku mau mengikuti mereka. Jadi ketika kita punya sebuah hubungan, menaruh cinta di tempat yang salah, pada pekerjaan, pada rekan kita, kepada orang-orang yang salah, itu akan mengikat kita juga. Sehingga yang menjadi patron kita, pedoman kita untuk melakukan sesuatu, bukan maunya Tuhan, tapi maunya orang yang aku cintai. Saya disclaimer dulu di sini Bapak Ibu, bukan artinya ketika pasangan kita tidak benar, kita harus bercerai. Enggak, bukan begitu. Saya bilang, jangan sampai terikat dengan orang itu. Jangan sampai kita terikat dengan seseorang, sekalipun itu pasangan kita. Karena bahaya keterikatan itu, bisa menuntun kita ke jalan yang benar atau salah. Kalau pasangan kita benar, kita bisa ikut benar kalau kita terikat. Tapi kalau pasangan kita salah, kita bisa ikut salah.
Begitu juga dengan rekan kerja, teman-teman, lingkungan kita. Maka itu kita perhatikan betul-betul lingkungan kita berada. Berteman boleh dengan semua. Tapi untuk bergaul, memilih orang yang dekat dengan kita, harus pilih-pilih. Karena itu bisa mengikat, bisa menentukan pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Jadi seseorang mustahil bisa ikut Tuhan kalau dia terikat dengan orang lain. Hal apa lagi? Kepahitan. Susah. Pernah disakiti Bapak Ibu? Pernah ya? Apalagi sama orang-orang terdekat kita. Anak kita, orang tua kita. Orang yang paling bisa menyakiti hati kita adalah orang terdekat kita. Boleh marah? Boleh, karena itu perasaan. Marah itu sebuah perasaan. Tapi untuk pahit, benci sama orang itu tidak boleh. Karena ketika kita pahit dengan seseorang, bagaimana mungkin orang itu bisa dipakai Tuhan? Contoh, misal kita pahit dengan orang tua kita. Karena orang tua itu kadang tidak difilter, karena merasa dia yang berkuasa. Saya pun begitu, kadang kebablasan gitu ya. Menyakiti hati anak kita, tidak sengaja menyakiti anak kita. Dan ketika disakiti oleh orang tua kita pahit sama orang tua. Sedangkan maunya Tuhan taruh kita di keluarga itu untuk memulihkan keluarga itu. Memulihkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kalau orang tua kita belum percaya Yesus, bisa saja Tuhan pakai kita untuk memulihkan keluarga itu agar bisa percaya Tuhan Yesus. Kalau orang tua kita berbuat salah, kita dipakai Tuhan, ditaruh di sana untuk apa? Untuk menasehati orang tua kita. Jadi berkat buat di mana kita ditempatkan. Keluarga itu Bapak Ibu tidak bisa kita pilih, betul? Itu artinya sudah Tuhan tetapkan kita jadi berkat di sana. Bagaimana mungkin seseorang yang pahit dengan orang tuanya bisa jadi berkat buat orang tuanya? Kalau Tuhan mau pakai kita untuk jadi berkat buat keluarga kita, tapi kita pahit sama keluarga kita, tidak bisa. Terus sebabnya kepahitan harus dilepas juga. Apalagi kenyamanan. Kenyamanan itu membuat seseorang menjauhi yang namanya resiko. Sehingga ketika Tuhan mau pakai orang yang hidupnya sudah nyaman, itu sulit biasanya. Kenapa? Nanti kalau aku negor orang itu Tuhan, aku jadi punya musuh. Hidupku ini sudah tenang Tuhan. Kok bu suruh negor orang lain maunya Tuhan itu? Nanti aku jadi punya musuh. Tuhan suruh kita melayani, susah. Kenapa? Hidupnya sudah tenang, bisa santai di rumah, scroll HP 10 jam per hari. Kalau melayani, kita harus buang kenyamanan kita itu dan pakai waktu kita kasih ke orang lain. Akhirnya apa? Kita tidak pernah bisa ikut Tuhan. Banyak hal lain yang mengikat kita. Yang saya tulis di sini hanya beberapa karena itu sesuai dengan pengalaman. Saya pernah di fase nyaman, saya pernah di fase pahit, saya pernah di fase juga punya hubungan yang sama. Tapi Bapak Ibu sendiri punya keterikatannya masing-masing. Dan kalau kita sudah memilih ikut Yesus dengan segala tawaran yang sudah diberikannya itu, mari kita tinggalkan apa yang mengikat kita itu. Dan terakhir, saya tuliskan di sana, mengikut Yesus itu sulit. Betul ya Bapak Ibu? Sulit. Mengikut Yesus itu bukan hal yang gampang. Bahkan Tuhan Yesus pernah katakan, pikul salib, lalu ikutlah aku. Sangkal diri, pikul salib dan ikutlah aku. Mengikut Yesus itu sulit. Tapi anugerahnya akan selalu beserta dengan kita dan memampukan kita selalu untuk bisa mengikut Dia. Kita tidak akan pernah bisa mengikut Yesus dengan usaha kita sendiri. Tuhan Yesus juga yang akan memampukan kita. Sama dengan di lanjutannya tadi, ketika orang kaya itu pergi dengan kecewa, lalu kan murid-muridnya gempar.
murid-muridnya bilang kayak gini, murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin. Jadi Yesus sendiri juga yang akan memampukan kita saat kita mau mengambil keputusan mengikut Tuhan. Mengikut Yesus itu sulit, tapi itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Roma 8 ayatnya yang 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ikut Yesus itu sulit, tapi yang kita akan terima itu jauh lebih indah daripada semua yang sudah kita korbankan, yang kita lepas.